Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami setiap saat. Sehingga kami saat ini dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Sehingga kami semakin hari, semakin bertumbuh karakter dan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah iman yang memindahkan gunung. Bacaan diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 23. Demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah jemaat kecil di kaki bukit Great Smokers, membangun sebuah tempat ibadah baru di sebidang tanah yang diberikan oleh seorang jemaat gereja kepada mereka. 10 hari sebelum gereja tersebut dibuka, seorang inspektur bangunan lokal memberitahu sang pastor bahwa tempat parkir mereka tidak memadai untuk ukuran bangunan gereja yang mereka dirikan. Mereka diberikan kesempatan untuk membuat lahan parkir berukuran 2 kali lipat dari yang ada. Baru kemudian mereka dapat menggunakan gereja tersebut. Sangat disesalkan karena pihak gereja telah menggunakan setiap inci dari tanah mereka untuk pembangunan gereja tersebut, kecuali sebuah bukit di belakang gereja. Dan untuk membangun tempat parkir yang lebih besar, mereka harus memindahkan bukit itu dari halaman belakang. Tidak gentar dengan kenyataan yang dihadapi, maka pada hari Minggunya, sang pastor mengumumkan kepada jemaat bahwa ia akan bertemu dengan semua anggota gereja yang memiliki iman, memindahkan gunung sore hari itu. Mereka akan berdoa dan meminta Tuhan untuk memindahkan gunung tersebut dari halaman belakang gereja, serta menyediakan dana yang cukup untuk meratakan jalan dan mengecatnya sebelum ibadah pembukaan penyerahan gereja yang rencananya akan dilakukan pada hari Minggu berikutnya. Pada waktu yang telah ditentukan, 24 dari 300 anggota jemaat berkumpul untuk berdoa. Mereka berdoa selama hampir 3 jam. Pada pukul 10 malam, sang pastor mengucapkan amin yang terakhir. Kita akan membuka gereja baru ini minggu depan, seperti yang sudah direncanakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita sebelumnya, dan saya percaya bahwa Ia juga akan bertindak setia kepada kita kali ini, kata sang pastor meyakinkan jemaatnya. Saudara yang terkasih, keesokan paginya ketika sang pastor sedang bekerja di ruang kerjanya, ia mendengar pintu diketok dari luar. Ketika ia membuka pintu, ternyata di hadapannya ada seorang mandor pekerja konstruksi muncul. Sambil melepas topinya, ia berkata, "Maafkan saya, pastor. Saya adalah mandor dari perusahaan konstruksi HMI yang berada di luar daerah. Kami sedang membangun sebuah pusat perbelanjaan baru
di daerah tersebut dan kami membutuhkan tanah yang cukup banyak. Apakah Anda bersedia untuk menjual bongkahan bukit yang ada di belakang gereja? Kami akan membayar Anda untuk setiap tanah yang kami pindahkan. Juga kami akan meratakan jalan di daerah itu dengan cuma-cuma. Jika Anda memperbolehkan, maka kami akan melakukannya secepat mungkin. Sang pastor pun menyetujui dan pekerjaan itu pun langsung dilaksanakan pada hari itu juga. Hari Minggu berikutnya, ibadah pembukaan dan penyerahan gereja pun dilaksanakan seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Dan pada ibadah tersebut ada banyak anggota dengan iman yang memindahkan gunung yang muncul pada minggu pembukaan tersebut dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menghadapi permasalahan yang sulit, kita perlu semakin menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Bisakah kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Seseorang pernah berkata, bagian Tuhan adalah menumbuhkan kuasa, dan bagian kita adalah menumbuhkan iman. Berimanlah kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, milikilah karakter, jangan bimbang, melainkan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dalam setiap pergumulan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tambahkanlah iman kami agar kami semakin percaya bahwa di dalam nama-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin serahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati setiap karya kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Haleluya.